Teriakan haleluya. 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 Salam kanan kiri. Saudara katakan Tuhan kita dahsyat. Dia Tuhan, segalanya kita bagi dahsyat. setiap kita. Dan saya ucapkan selamat bagi saudara yang sudah dilantik. Dan Tuhan berkati senantiasa. Sejak saat ini Tuhan berkarya secara luar biasa sekali. Ya saudara, kita mulai saja belajar firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur sekali lagi bulan ini ada tema yang luar biasa. My journey with Jesus, atau perjalananku dengan Tuhan. Siapa yang senang hidup saudara berjalan bersama Tuhan, tidak sendirian saja? Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Katakan, Tuhan Yesus, aku rindu perjalanan hidupku adalah perjalanan bersama Engkau. Perjalanan yang indah, perjalanan yang luar biasa. Tolong aku Tuhan, supaya bisa terus berjalan bersama Engkau. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, untuk sesi kedua kita belajar the joy of the Lord, atau sukacita dalam Tuhan. Saudara, kita akan belajar saat kita berjalan bersama dengan Yesus, ada sukacita di dalam Tuhan. Saudara, salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita saat kita berjalan bersama Tuhan, ada pengalaman. Oh, bersukacita di dalam Tuhan. Saya baca itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, ada sukacita dalam Tuhan saat kita berjalan bersama Tuhan, yaitu sukacita yang senantiasa bisa bersukacita. Saudara, Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada perkataan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, bahkan diulang lagi, sekali lagi kukatakan, apa saudara? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Lah saudara, ya ini firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sekali lagi, salah satu yang sangat penting dalam berjalan bersama Tuhan, punya pengalaman yang berdatangkan sukacita senantiasa, atau bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, senantiasa bersukacita bersama Tuhan. Iya saudara, ya mungkin enggak saudara bersukacita senantiasa? Bisa enggak? Bisa enggak ling-ling bersukacita senantiasa? Bisa enggak? Bisa enggak pendoa ini bersukacita senantiasa? Bisa enggak? Kalau doamu belum dijawab, kalau dicela dipindah di belakang, ayo yang sungguh loh. Kalau enggak diberi ruangan khusus. Nah, firman Tuhan sedang mengajar bersukacitalah senantiasa. Bahkan diulang sekali lagi, bersukacitalah. Apakah mungkin, apakah bisa kita manusia bersukacita senantiasa? Bagi setiap saudara, saudara aplikasikan dalam kehidupan saudara sendiri. Saudara seorang pelajar, saudara seorang pekerja, saudara seorang pengusaha, saudara sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, saudara seorang istri, seorang ibu, saudara seorang anak dalam keluarga kaya atau miskin. Bisakah bersukacitanya senantiasa? Saudara, hari ini kita sedang diajari oleh Tuhan supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Ditambah lagi, diulang lagi, yang sekali lagi, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita. Saya ajak, saya berharap, saya berdoa, saya percaya kalau saudara dengarkan sungguh-sungguh, saudara percaya sungguh-sungguh firman Tuhan, lebih dari pengertian saudara, jadikan firman Tuhan, Tuhan itu nomor satu. Saudara akan dapatkan sukacita seperti ini. Sukacita itu senantiasa, sehingga hidup itu surga, sehingga dalam keluarga, dalam segala sesuatu itu menjadi surga karena bersama dengan Tuhan. Saya punya pengalaman satu kali saudara, dalam perjalanan hidup saya, Tuhan ngajarkan sesuatu begini. Tiba-tiba saja saya ingat, dimanapun kita berada,
Kalau kita sungguh-sungguh bersama Yesus, maka semuanya seperti surga. Dalam keadaan apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama Yesus, maka keadaan apapun akan menjadi seperti surga. Dan itu sungguh-sungguh mengalami suasana surga. Amin. Lah, bagaimana kita bisa saudara mengalami seperti ini? Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Yang pertama, ya, jadikan Yesus sumber sukacita kita. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita bisa bersukacita senantiasa, bukan waktu baik sukacita, keadaan baik tidak bersukacita, tapi bersukacitanya senantiasa. Yang pertama yang harus adalah jadikan Yesus sumber sukacita. Saudara, tadi lagu firman Tuhan, ya, temanya luar biasa. Apa saudara? Yesus be center, saudara, jadi pusat dalam kehidupan kita. Jadikan dia pusat pengharapan kita. Jadikan dia sumber pertolongan bagi setiap kita, supaya kita sungguh bisa bersukacita senantiasa. Sekali lagi, saya ulangi, jadikan Yesus sumber sukacita kita. Yesus sumber sukacita saudara. Yesus sumber sukacita saudara yang di sini. Yesus sumber sukacita saudara yang di sana. Yesus sumber sukacita bagi setiap kita. Karena hanya Yesus yang bisa menjadi sumber dalam seluruh kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa? Supaya kita bisa sukacita senantiasa, yaitu harus jadikan Yesus sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita, sumber kehidupan kita. Karena hanya, kata-kata hanya Yesus yang bisa menjadi sumber sukacita kita. Hanya Yesus yang bisa menjadi sumber pertolongan bagi kita. Hanya Yesus yang bisa menjadi sumber kekuatan kita, sumber segalanya dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, di saat orang lain sedang mengolok-olok, saudara, menyerang saudara, kalau Yesus sumber sukacita, saudara gak bingung. Orang lain gak suka, asal Yesus suka, saudara bersukacita. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya. Oh, dalam keadaan orang ketakutan, keadaan situasi, ya, ketakutan, keadaan ekonomi, ketakutan dalam keadaan apapun, saudara kalau jadikan Yesus sebagai sumber pertolongan, saudara akan tetap bersukacita. Krisis membuat orang banyak ketakutan, tapi kalau Yesus sumber sukacita kita, krisis adalah Kristus memberkati lebih daripada sebelumnya. Kristus lakukan mujizat. Kalau Yesus adalah sumber, saudara, kita akan terus bisa bersukacita. Saat saudara, ya, menghadapi sakit penyakit, orang semua pada ketakutan, ya, sakitnya lebih parah, lebih takut lagi. Tapi kalau Yesus sumber kesembuhan dari kita, kita tetap bersukacita. Boleh sakit penyakit menyerang, tapi Yesus bisa menyembuhkan. Maka Yesus mau menyembuhkan. Boleh sakitnya makin parah, saudara tetap bisa bersukacita. Mujizatnya makin besar. Boleh kebutuhan makin besar, berkatnya makin besar, saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saat apa? Jadikan Yesus sumber dalam seluruh kehidupan kita, maka saudara akan tetap bersukacita senantiasa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, saudara tetap bisa bersukacita. Amin, saudara. Jangan jadikan uang sumber sukacita. Kalau ada uang, sukacita. Nggak ada uang, susah-susah. Ya, tanggal muda, sukacita. Tanggal tua, susah-susah. Jangan itu, saudara. Karena itu
Ya, sukacitanya kalau gajian saja. Gajian sumber sukacita. Saudara, nggak akan sukacita sungguh. Naik turun. Betul nggak saudara? Jangan jadikan uang. Wah, waktu dapat tender, waktu dapat untung besar, sukacita. Kalau kita berharap berkat keuangan itu, nanti kalau pas sepi, apalagi pas nggak laku, apalagi malah pas ditipu orang, saudara, akan kehilangan sukacita. Tapi kalau saudara jadikan Yesus sumber berkat saudara, sumber keuangan saudara, oh saudara, waktu berkat besar, sukacita, belum ada berkat, tetap sukacita. Karena dia sumber berkat yang bisa memberikan berkat. Keadaan boleh tidak baik, bahkan kena bencana, habis ditipu orang, saudara, habis, Tuhan bisa berkati lebih lagi, Tuhan bisa limpahkan lebih lagi, Tuhan bisa berkati lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, semuanya saudara. Jangan jadikan ya apapun saudara. Ya, pernikahan, keluarga, sukacita saudara. Iya, bahkan juga orang tua sebagai pengharapan kita bisa sukacita saudara. Kalau itu yang kita lakukan saudara, kita akan ya tidak langgeng sukacita. Saudara pernah dengar kesaksian saya yang sudah sering saya katakan, saya lahir dalam keluarga yang kaya, orang tua yang baik, sangat mengasihi saya. Maka sejak kecil saya merasa hidupku akan terjamin karena ya punya orang tua yang kaya, yang mengasihi saya. Untuk biaya studi saya nggak usah mikir lagi, saudara. Apa tahu saudara? Ya. Ini belum waktunya keluar. Ya gak usah pikir lagi. Nanti setelah lulus saya yakin orang tua saya memberi modal saya. Jadi untuk waktu ya belajar gak ada masalah. Waktu mulai kerja gak ada masalah. Ada masalah dalam pekerjaan saya, orang tua saya yang punya uang, yang mengasihi saya, bisa membackup pekerjaan saya. Saya pikir orang tua sumber kehidupan saya, membuat saya mengandalkan orang tua saja. Orang tua saya baik, orang tua saya kaya, tapi tetap tidak bisa menjadi sumber ya kehidupan saya. Oh, harus Yesus saja menjadi sumber kehidupan saya. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia mengasihi saya, manusia terbatas. Tuhan izinkan rambut saya rontok, ya semuanya alis rontok, semua rontok. Orang tua saya punya uang, bisa bawa ke dokter spesialis, dokter luar negeri, tapi nggak ada dokter yang bisa menolong saya. Orang tua saya baik, memperjuangkan semuanya, biaya berapa berani, tapi manusia tetap terbatas. Dulunya saya bersukacita karena menjadi anak orang kaya, tapi waktu rambutnya brodoli semua, saya kehilangan sukacita. Saya merasa sudah tidak punya pengharapan, bukan masa depan suram, tidak punya masa depan. Berkali-kali saya di kamar, bantah nggak salah, saya pukuli sendiri karena meratapi nasib saya. Nanti bagaimana lagi, saudara? Tapi sekali lagi, saudara, tanpa Yesus tidak ada satupun yang bisa menjadi sumber kehidupan. Baru setelah saya datang pada Tuhan, barulah setelah saya jadikan Yesus sumber kehidupan saya, baru saya tetap bisa bersukacita. Saya bisa disembuhkan, saya bisa dipulihkan, saya bisa diberkati keluarga, saya bisa ditolong dalam pekerjaan saya. Sekalipun dulu gali lubang, tutup lubang, diberkati. Bahkan akhirnya Tuhan mau pakai saya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tuhan adalah sumber yang menjadi jaminan kita bisa senantiasa sukacita. Betul? Saudara juga sama. Saya ajak saudara uji diri. Apa yang menjadi sumber kehidupan saudara? Kalau saudara jadikan Yesus sebagai sumber sukacita saudara, sumber kehidupan saudara, maka sukacita saudara akan langgeng. Saudara bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dalam segala keadaan, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Ya, bangun rumah tangga juga sama, saudara. Ya, kalau saudara belum menikah, jangan pikir setelah bangun rumah tangga saudara baru bisa sukacita. Belum dapat pacar kok Pak, belum dapat jodoh kok Pak. Nanti kalau bisa dapat pacar, dapat jodoh, menikah, wah senang, sukacita, belum tentu. Oh sudah
menikah sudah itu masalahnya malah lebih banyak, saudara, bukan lebih sedikit. Ada orang setelah menikah malah ingin, wah kalau gitu lebih baik sendirian saja. Kadang-kadang begitu, ya toh ya, ya toh ya. Saudara dengar, hanya kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara, dalam segala keadaan kita bisa senantiasa sukacita. Tuhanlah sumber pertolongan bagi rumah tangga kita. Tuhanlah sumber pertolongan bagi kesehatan kita. Tuhanlah sumber pertolongan dalam studi kita. Tuhanlah sumber pertolongan dalam pekerjaan kita. Tuhanlah sumber pertolongan bagi pelayanan kita. Saudara jangan pikir ini melayani di lantai, wah sukacita, nanti enak. Oh saudara, pelayanan itu ada gesekannya, banyak saudara, ada ini dan itu. Jangan jadikan ya pelayanan saja itu jadi sukacita. Tapi saudara, Yesus ya adalah sumber kehidupan kita, sumber pelayanan kita. Melayani itu Yesus, melayani untuk Tuhan. Saudara akan punya sukacita, dipuji atau dicela, tetap sukacita. Kalau Yesus pusat pelayanan kita, kalau Yesus pusat bagi rumah tangga kita, kalau Yesus pusat bagi kesehatan kita, kalau Yesus pusat bagi studi kita, kalau Yesus pusat dalam pekerjaan kita, kita tetap bisa bersukacita. Sekalipun menghadapi badai, sekalipun menghadapi masalah, tetap bisa mengalami firman Tuhan ini, bersukacita senantiasa. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saudara, ya hasil pokok pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun kandang-kandang tidak menghasilkan menghasilkan bahan makanan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Malah bukan gak ada hasil, sampai habis, saudara. Namun aku akan bersorak-sorak, dikatakan akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria, saudara. Itu bergembira, itu bersukacita, beria-ria di dalam Allah yang apa, saudara? Allah yang apa? Menyelamatkan aku. Dia tahu sesuatu hal. Allah sumber pertolongan, Allah sumber saudara, mujizat, Allah sumber segalanya. Boleh saat itu tanamannya tidak berbunga, tidak berbuah, kandangnya tidak ada hasilnya, malah habis. Dikatakan aku akan terus bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Karena Tuhan bisa menyelamatkan. Saat ini boleh tidak berbunga, tapi Tuhan bisa membuat nantinya berbunga. Saat ini tidak berbuah, tapi Tuhan bisa membuat nantinya berbuah. Saat ini makin habis, tapi Tuhan bisa membuat nantinya makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah yang menyelamatkan. Allah Tuhan, ya sampai di situ saja mungkin. Itu satu yang luar biasa. Saya tambah lagi Mazmur 37 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan padamu. Maka diperintahkan bergembira, bersukacita dalam Tuhan. Malah nanti, saudara, Allah memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pengharapanmu. Bergembiralah karena Tuhan bisa menolong saudara. Bersukacitalah karena Tuhan jadi pengharapan bagi hidup saudara. Bersukacitalah, Tuhan justru memberi. Betul saudara? Tuhan justru apa? Memberi. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan anugerah yang luar biasa. Justru sukacita malah diberi. Maka yang pertama saudara harus tangkap, jadikan Yesus adalah sumber kehidupan saudara. Yesus adalah sumber kehidupan kita.
Yesus sumber kehidupan saudara semuanya. Yang kedua, Yesus memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup. Yang kedua, saudara tahu Yesus memberi kekuatan saat kita jadikan Yesus adalah sumber dalam kehidupan kita, dalam segala kehidupan kita. Dia itu sumber pertolongan, dia itu sumber mujizat, dia itu sumber keselamatan, dia itu sumber anugerah. Maka Yesus akan memberi kekuatan. Saya ulangi, maka dia akan memberikan kekuatan. Saudara, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dikaruniakan. Ini kita sedang diberitahu, diceritakan kasih karunia yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa saudara? Ayat 2. Selagi dicobai. Selagi apa? Selagi apa? Dicobai. Ada saudara yang sedang dicobai, diuji hidup saudara, digembleng hidup saudara dengan berat. Nah, ada yang dicobainya dengan berat? Ada? Ayo, ada nggak yang sedang diuji dengan berat, saudara? Dalam berbagai penderitaan, dalam bermacam-macam penderitaan, dicobai, diuji dengan berat, dengan segala macam penderitaan, saudara. Lalu luar biasa, sukacita mereka, apa? Sukacita mereka hilang, sukacita mereka surut, sukacita mereka habis, apa saudara? Sukacita mereka meluap. Saudara dengar dulu, ini kasih karunia yang diberikan pada mereka. Karena Yesus adalah sumber, dijadikan sumber bagi jemaat di Makedonia. Maka sekalipun sedang dicobai, sekalipun sedang diuji, yang berat, penderitaan, yang bermacam-macam, justru tetap sukacitanya meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ada yang merasa sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Betul saudara? Saat kita jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, Tuhan memberi saudara kekuatan untuk bersukacita. Jemaat Makedonia mengalami pencobaan dan penderitaan yang luar biasa, tetapi sukacita mereka justru meluap. Karena tadi dikatakan, aku beritahukan padamu tentang kasih karunia Allah yang diberikan pada mereka. Luar biasa, mereka mengalami berbagai macam pencobaan, mengalami bermacam-macam penderitaan, tapi sukacitanya bukan surut, justru meluap, saudara. Saya percaya itu hanya bisa dialami karena mereka jadikan Tuhan sumber pertolongan, sumber keselamatan. Saya percaya saat mereka jadikan Tuhan sebagai sumber, Tuhan yang mengaruniakan tadi, Tuhan yang memberikan mereka tadi kekuatan, justru sukacitanya makin meluap, justru sukacitanya makin berkobar-kobar. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa dapat seperti itu. Di luar Tuhan Yesus masalah makin berat, ya makin surut. Masalah makin berat, ya makin surut. Masalah makin berat, katakan saudara, makin surut. Berkatnya makin besar, makin sukacita. Berkatnya makin besar, makin apa? Sukacita. Saya ulangi lagi, mujizatnya makin besar, makin sukacita. Masalahnya makin besar. Kalau dunia kok makin surut. Tapi di dalam Tuhan luar biasa. Kalau kita jadikan dia sumber kehidupan kita, Tuhan mengaruniakan seperti mengaruniakan pada jemaat Makedonia. Justru sukacitanya meluap, justru sukacitanya berkobar-kobar, menyala-nyala dalam sukacita. Apa yang bisa diberikan oleh Tuhan lebih daripada dunia. Kalau kita, saudara, mengandalkan yang lain, bukan Yesus sebagai sumber,
kita akan makin hilang sukacita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, justru makin bertambah-tambah, makin berkobar-kobar, makin meluap-luap sukacita kita. Kalau kita jadikan dia sumber. Tadi saya ingat saudara, Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sudah minum ya haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ya kuberikan saudara, kepadanya, ia tidak akan haus. Untuk apa? Selama-lamanya. Ya, sebaliknya air yang akan kuberikan padanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Oh, mereka sudah diberkati, dapat warisan sumur Yakub saat itu. Mereka jadikan sumur itu sebagai sumber kehidupannya. Saudara, wah, mereka bisa dapat air di situ, mereka bisa hidup. Tapi Tuhan berkata, engkau dapat ini, engkau minum, engkau tak butuh lagi, engkau akan butuh lagi, engkau butuh lagi. Tapi kalau engkau tahu siapa aku, engkau minta air daripadaku, air itu akan memuaskan dan menjadi mata air yang terus memancar. Makin lama makin meluap-luap, makin lama makin membuah-buah, makin lama makin membuah-buah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dunia kalau sudah ya habis semua yang dari dunia, hanya dari Tuhan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa senantiasa. Bersukacita dalam pengharapan. Ya, kita tahu pengharapan ya akan Allah tidak pernah mengecewakan. Maka kita akan punya sukacita, punya sukacita, punya sukacita, punya sukacita, dan punya sukacita. Saudara tahu Rasul Paulus nulis ini di mana? Waktu dia nulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus nulisnya di mana? Paulus itu sedang dipenjara di Roma. Jadi dia karena beritakan Injil, mau selamatkan jiwa, ditangkap saudara. Harus diadili, itu bisa dihukum mati saudara. Bahkan dia dibawa sampai ke Roma, itu jauh sekali. Dia dipenjara lama sekali, dia dianiaya, disesah. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia memberi nasihat yang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa. Diulang lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Harusnya Paulus itu dihibur orang lain yang di luar. Paulus, jangan kehilangan sukacita ya. Berharap terus pada Tuhan. Ya, bersukacita senantiasa ya. Jangan karena di penjara kamu hidupnya jadi menderita, jadi sedih. Harusnya orang luar yang menghibur dia, tapi dia yang di dalam malah menghibur yang di luar. Karena dia tahu ada jemaat yang tidak di penjara, yang bebas, tapi hidupnya sedih, tapi hidupnya mengeluh, tapi hidupnya susah terus. Sampai dia yang di dalam, dia memberikan penghiburan, dia memberikan surat, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa Paulus bisa tetap bersukacita? Saat dalam penjara, dia punya kekuatan yang luar biasa sekali. Karena dia jadikan Yesus adalah sumber hidupnya. Bagiku hidup itu Kristus, mati pun untung. Kalau aku harus hidup, aku hidup berbuah bagi Kristus. Betul? Kenapa? Yesus itu sumber kehidupannya. Maka Tuhan memberi sukacita, sukacita, sukacita. Amin saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam kesulitan apapun saudara, tetap bisa bersukacita karena Yesus adalah sumber. Bisa lihat di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat. Bisa mengerti Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang
yang mengasihi dia, bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber sukacita. Betul saudara? Akan tetap bersuka cita. Kalau kita nggak ngerti, saudara, kita bisa kehilangan sukacita. Yang ketiga, Tuhan memberi kita karunia, ya, untuk menikmati berkat-berkatnya. Kalau tadi Tuhan memberi kekuatan, sekarang Tuhan memberi karunia untuk apa? Menikmati. Kata-kata menikmati, saudara garis bawahi. Untuk apa saudara? Yang keras, untuk apa saudara? Menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, ini penting sekali. Saya bacakan dulu Pengkhotbah 5 ayat 17-18. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, ya. Sebab itulah kebahagiaan, bisa menikmati, ya, jerih lelahnya, berkat yang Tuhan berikan, itulah kebahagiaan, ya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa menikmati. Jadi bukan hanya mendapat, ya, kekayaan, tapi kuasa menikmati, ya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jerih, ya, payahnya. Juga itu pun karunia Tuhan. Jadi dikatakan kalau orang bisa berbahagia, bergembira dengan semua yang Tuhan sudah berikan, dengan semua berkat yang sudah Tuhan berikan, dengan perjuangan, hasil dari jerih lelahnya, hasil dari perjuangannya, bisa bersukacita, itu anugerah, itu luar biasa, itu karena karunia daripada Tuhan. Ada orang yang bisa punya karunia memiliki, ada tapi tidak punya, atau sayangnya tidak bisa punya karunia menikmati. Saya akan bacakan dulu Pengkhotbah 6. Sekarang saudara perhatikan Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada satu kemalangan. Saudara tangkap ya, ada satu apa saudara? Kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Jadi pengkhotbah lihat ada satu kemalangan, ya, yang sangat menekan manusia. Kemalangan itu sangat menekan manusia. Apa? Orang yang dikarunia Allah kekayaan, bisa dapat kekayaan. Harta benda, bisa dapat harta benda, ya, luar biasa banyaknya. Dan kemuliaan, bisa dapat kemuliaan, luar biasa. Orang yang sukses dapat kesuksesan, dapat berkat, dapat kesehatan, dapat bangun rumah tangga, dapat kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, perjuangan, pelayanannya. Sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya, semua cukupi karena dia, ya, punya kuasa untuk mendapatkannya. Saudara, tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, saudara, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah apa? Kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi bisa mendapatkannya keluarga, tapi gak bisa nikmati keluarga. Itu saudara kesia-siaan, itu kemalangan. Bisa dapat jodoh, nikah tadi, tapi gak bisa menikmati pernikahannya. Itu kemalangan, dikatakan itu kesia-siaan. Dapat jodoh sia-sia, dapat rumah tangga gak ada gunanya. Dalam studi bisa, ya, sukses, dalam pekerjaan bisa sukses, tapi tetap gak bisa bersukacita, gak bisa menikmati. Itu kemalangan, itu kesia-siaan kata. Itu penderitaan, itu kepahitan. Betul? Dapat panggilan pelayanan. Wah, dipercaya bisa melayani, bisa dipercaya pelayanan, tapi dalam pelayanan gak bisa menikmati, kepahitan terus dalam pelayanan. Oh, susah terus dalam pelayanan. Itu kemalangan, itu kesia-siaan.
dikasih berkat sia-sia, itu malah menjadi kepahitan. Kata firman Tuhan. Semua lalu diam saja. Kelihatannya pada deg-degan. Tapi dengar, kalau kita jadikan Yesus sumber semua dalam hidup kita, Dia akan memberi kekuatan, bisa bersuka cita. Lalu Dia memberi karunia diberikan. Untuk apa? Menikmati. Maka saya ajak setiap saudara belajar menikmati semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Menikmati rumah tangga yang Tuhan berikan. Menikmati kesempatan belajar sebagai pelajar yang Tuhan berikan. Nikmati. Menikmati pekerjaan yang Tuhan berikan. Nikmati berkat kekayaan yang Tuhan berikan. Nikmati pelayanan yang Tuhan berikan. Kalau saudara enggak menikmati, saudara dengar, itu kemalangan. Sudah diberi berkat kok, enggak bisa menikmati. Enggak ada gunanya, sia-sia. Sudah diberi rumah tangga kok, enggak bisa nikmati. Untuk apa Tuhan beri pasangan hidup? Untuk apa Tuhan beri anak malah jadi sedih? Untuk apa Tuhan beri kekayaan kalau malah membuat kemalangan? Kalau malah membuat penderitaan? Untuk apa? Itu kesia-siaan, kata Tuhan. Itu kemalangan hidup. Kerja terus. Enggak pernah bisa menikmati. Mau sudah tua, mati, nggak bisa nikmati. Kerja terus, sakit semua, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, semua nggak boleh. Bisa dapat, tapi nggak bisa menikmati. Itu kemalangan, itu sia-sia, itu kepahitan hidup. Ya atau ya? Iya atau ya? Maka pesan Tuhan, belajar menikmati. Saya berkata belajar. Saudara kenapa? Perlu belajar. Saudara dengar. Semua karunia yang Tuhan berikan pada kita itu perlu dikembangkan. Paulus berkata, kembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan padamu melalui penumpangan tangan itu waktu gitu kepada Timotius. Jadi karunia diberikan, saudara. Dan saya sudah sering berkata, semua yang Tuhan berikan itu bisa dikembangkan tanpa batas. Itu seperti benih yang bisa dilipatkan. Tenaga kita bisa dikembangkan tanpa batas. Pikiran, kepandian kita, otak kita bisa dikembangkan tanpa batas. Manusia roh kita bisa dikembangkan tanpa batas. Talenta-talenta yang Tuhan berikan bisa dikembangkan tanpa batas. Demikian juga karunia menikmati. Saudara harus belajar mengembangkan terus menerus tanpa batas. Makin lama makin bisa menikmati. 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 Waktu saya baca ayat ini, saya itu bersyukur. Menurut saya gak menurut saudara ya, saya itu diberi karunia menikmati. Dan saya bisa belajar mengembangkan karunia menikmati. Betul? Kalau saya pergi, tugas saya kan banyak, kadang-kadang di luar kota, kadang-kadang di luar negeri. Makanan apapun saya nikmati kok. Bisa di Korea nyoba makanan Korea, nikmati saja, malah jadi enak. Kalau belum wah sudah gak bisa menikmati. Dalam perjalanan nikmati saja. Ada hotelnya, nikmati saja, saudara. Masih untung daripada dapat hotel, betul nggak, saudara? Untung bisa dibawa ke luar negeri, nikmati saja. Betul, saudara? Nikmati. Saya itu baru pulang kemarin malam, saudara. Jadi perjalanan dari sana, terus perjalanan jauh. Tapi saya nikmati di pesawat, untung di pesawat nggak naik unta seperti dulu orang maju dari timur, betul nggak, saudara? Saya dari sana sampai ke Indonesia hampir tidur terus, saudara. Kenapa bisa tidur? Lah saya menikmati kok. Kalau saudara banyak takut, banyak ini macam-macam, ya gak bisa tidur. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan beri karunia menikmati. Dan saya belajar mengembangkan menikmati. Akhirnya semua jadi nikmat. Makanan ya nikmat. Saya mau di negara manapun, saudara tanya yang sering pergi saya bisa makan kok. Bagi saya nikmat kok. Betul? Betul, saudara? Saya perjalanan Holy Land, saudara. Ini setiap tahun 2 kali kira-kira, saudara. Orang tanya, apa enggak bosan toh, Pak? Apa enggak berat toh, Pak? Lah kalau enggak nikmati ya bosan.
Kalau enggak nikmati ya berat. Betul enggak saudara? Tapi kalau menikmati, puji Tuhan. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Karena saya menikmati. Saya di sana bisa makan, enggak berat. Di sana enggak bisa makan untuk pelayanan. Ya pelayanannya berat sekali, badannya aja lemes kok saudara. Betul enggak? Mikir makanan saya bingung kok, mikir pelayanan. Ya toh ya. Ya, kalau saya nggak bisa tidur, bingung di sana. Saya mimpin dari Solo sampai di sana, capek nggak? Saudara yang sudah pernah ikut. Dari Solo sampai sana capek nggak? Peserta enak ngomong capek. Saya harus persiapan pelayanan. Turun itu bagi saya bukan istirahat. Turun itu tugas pelayanan. Ya toh ya. Ada orang tiap pagi ya ibadah ya. Ada yang berat. Saya bukan hanya ibadah, harus persiapan untuk melayani di ibadah pagi. Yang lain tidur saya persiapan. Yang lain belum datang, saya harus datang dulu. Yang lain duduk, saya harus berdiri. Ya, ngajar. Betul? Baru pulang kemarin dari sana sini. Kemarin malam, hari ini harus khotbah lagi. Ayo, besok khotbah lagi 5 kali. Kenapa bisa? Kenapa kuat? Orang kadang tanya, Pak Baca kok kuat ya? Saudara tahu enggak? Karena Tuhan pusat, Tuhan selain memberi kekuatan, menikmati. Menikmati. Saya perjalanan menikmati ya. Bagi saya tadi bangun tidur saya sudah fresh kok. Enggak masalah kok. Saya khotbah juga saya enggak loyo enggak kok saudara. Loh betul? Kenapa? Bisa menikmati. Saya sudah sering katakan kalau staf gembala tahu semua, Tuhan kalau berkati saya nikmati. Betul? Saya waktu pertama kali diberkati mobil, saudara tahu, minicab zaman dulu. Seperti sekarang itu apa ya, angkutan kota itu saudara. Minicab, wah saya seneng kok, saya nikmati kok. Minicab itu saya pakai ke Bali, saya minicab pakai ke Jakarta. Naik minicab saudara dengan keluarga. Kadang dengan staf gembala pergi bersama. Yang paling jelas sekali staf gembala tahu waktu itu diganti Tuhan. Apa dulu? Honda hijau, masih ingat ya? Ya, setiap kali saya pergi dengan staf gembala kalau orang sedang cerita, wah sekarang ada hebat, Mercy hebat, BMW hebat, macam-macam, luar biasa. Saya berkata bagi saya yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah Honda saya ini yang hijau. Nikmati, kalau lihat orang lain terus kita nggak bisa nikmati. Malah, kok saya tidak diberkati seperti dia. Saya kerja lebih giat, saya lebih sungguh-sungguh, saya mengembalikan perpuluhan, saya sudah menabur. Malah nggak enjoy. Itu kemalangan. Sudah diberi mobil susah. Betul? Sudah diberi rumah tangga susah. Lebih baik enggak menikah dulu, lebih baik. Karena dadangan gitu loh, saudara, betul enggak? Sudah diberi pekerjaan susah, pahit hati, keluar lagi. Kenapa? Tidak menikmati. Sudah diberi pelayanan mengeluh terus, kecewa. Pelayanan seperti ini, ngapain? Enggak dibayar saja pelayanan. Ayo, kenapa? Enggak jadikan Yesus pusat pelayanan. Betul? Jadikan Yesus pusat pelayanan. Sudah diberi kekuatan, lalu nikmati. Ini karunia. Saya senang dalam perjalanan rohani kemarin saudara. Saya lihat luar biasa. Semua sukacita, semua merasa diberkati. Saya enggak mendengar ada satu orang pun mengeluh. Semua enjoy, semua sukacita, banyak mujizat. Salah satunya karena saya sejak awal selalu berkata, ini siarah, bukan hanya sekedar tur. Yang paling penting dalam perjalanan ini hati. Tergantung hati kita. Kalau hati kita pusatnya cari Tuhan, saudara akan diberkati luar biasa. Kalau tujuan pusat dari tur ini lain bukan Tuhan, kita akan banyak masalah. Semua enjoy, semua diberkati, semua ngalami. Banyak penglihatan, banyak mujizat, banyak yang gak mungkin saya ceritakan satu persatu. Tapi saya lihat Tuhan genapi firman Tuhan ini. Kalau saudara ketemu salah satu yang ikut, saudara tanya, pasti mereka sangat enjoy, sukacita, diberkati. Karena bisa menikmati. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ayo, kata sebelah, ayo nikmati berkat Tuhan. Sudah diberkati, jangan banyak mengeluh. Saya juga kasih tahu semua perjalanan tur rohani saat itu. Bisa ikut tur rohani itu anugerah loh. Enggak. Karena karunia Tuhan orang nggak bisa ikut loh. Kadang-kadang nggak punya uang nggak bisa ikut. Betul saudara, ada toh yang gini? Ada enggak?
karena nggak ada uangnya nggak bisa ikut, ada enggak? Banyak, bukan ada, saudara. Kadang-kadang ada uang tapi nggak punya kesehatannya, sakit, nggak bisa ikut. Betul, saudara? Bisa ikut itu anugerah loh. Kadang-kadang punya uang, punya kesehatan, tapi nggak punya izin, nggak boleh sama suaminya, nggak boleh sama istri anaknya, nggak boleh sama bosnya, tempat kerjanya nggak ada izinnya, ya nggak bisa lagi. Kadang-kadang sudah boleh, nggak punya hati untuk ikut berziarah, ya nggak bisa. Semua karena berkat, semua karena anugerah. Nikmati anugerah yang Tuhan berikan, nikmati kesehatan yang Tuhan berikan, nikmati studi yang Tuhan berikan, nikmati keluarga yang Tuhan berikan, nikmati pekerjaan yang Tuhan berikan, nikmati keuangan seberapapun yang Tuhan berikan, nikmati pelayanan yang Tuhan berikan, nikmati di mana gereja yang Tuhan berikan pada kita, nikmati semua berkat Tuhan. Saudara akan dapat kekuatan, saudara akan bersukacita senantiasa. Punya mobil, nikmati. Kendaraan apapun, nikmati, saudara. Sahabat Tuhan. Sekarang yang keempat, Yesus memberi sukacita saat jiwa-jiwa diselamatkan. Bagi saya, ini gongnya sukacita. Saya ulangi. Yang keempat, ini gongnya sukacita saat ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kenapa, saudara? Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia atau Tuhan Yesus datang untuk mencari. Dia mau datang ke dunia itu untuk mencari. Ya, dan apa, saudara? Menyelamatkan. Siapa, saudara? Yang hilang. Itu detak jantungnya Tuhan. Dia datang hanya untuk satu tujuan. Dia mau jadi manusia hanya untuk satu tujuan. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Senantiasa dia mencari. Senantiasa dia menyelamatkan. Dia tidak ada tujuan lain kecuali mencari dan menyelamatkan. Dia bukan jalan-jalan di dunia. Dia bukan membangun agama Kristen. Dia tidak punya tujuan lain. Tujuannya hanya satu saja. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu detik jantungnya Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Itu pusat daripada ya tujuan Tuhan dilahirkan sebagai manusia. Jadi waktu dia melihat ada jiwa-jiwa diselamatkan, maka bersukacitalah Yesus. Maka bergembiralah Yesus. Maka sukacita daripada Tuhan Yesus memuncak saat lihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, saat melihat saudara diselamatkan, saat lihat orang lain diselamatkan, saat lihat saudara dipakai Tuhan selamatkan jiwa. Itu sukacita yang paling memuncak, yang paling besar. Gongnya sukacita. Lukas 15 ayat 10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Ya, pada siapa? Malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat dan akhirnya diselamatkan. Bukan hanya Tuhan Yesus, malaikat-malaikat. Lihat satu orang bertobat, satu orang diselamatkan. Saudara bertobat, saudara bisa diselamatkan. Yesus bersukacita, malaikat di surga bersukacita. Karena itu adalah detak jantungnya Tuhan. Karena itu adalah pusat tujuan Tuhan. Jadi waktu itu terjadi, tujuan Tuhan terjadi, kasih karunia Tuhan terjadi, dan Tuhan bersukacita. Itu sebabnya juga slogan dalam gereja kita adalah Save the Lost at any cost. Karena itu gongnya sukacita dari Tuhan. Maka kita punya slogan Save the Lost, selamatkan jiwa. Berapapun harganya, itu puncak dari sukacita Tuhan. Itu puncak dari sukacita malaikat. Itu puncak dari sukacita gereja Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa diselamatkan, itu harus menjadi puncak dari sukacita setiap kita. Itu harus menjadi puncak dari sukacita saudara, 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 saudara semua. Waktu ada jiwa-jiwa diselamatkan.
Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan kasih karunia. Saya berdoa, yang bisa saya berikan untuk contoh pada saudara. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkan saya. Setelah saya diselamatkan, saya rindu seluruh keluarga saya bisa diselamatkan. Khususnya orang tua saya lebih dulu. Ya, semua penting. Tapi saya berjuang untuk orang tua saya. Kenapa? Sudah tua, saudara, waktu saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya berjuang, saya berdoa, saya berusaha, saya berjuang, belum berhasil. Sampai saat mama saya sakit, sudah dalam keadaan kritis. Terus saya masih berjuang, saya masih doakan. Ya jangan sampai terlambat. Saya berjuang, saya berdoa. Dan singkat cerita saya bersyukur. Ya mama saya dan akhirnya juga papa saya, tapi ini mama saya dulu. Akhirnya terus dia mau didoakan pada Tuhan. Didoakan, terima Tuhan. Didoakan, terima pengampunan. Didoakan pada Tuhan. Dia mau, saudara. Sekalipun akhirnya tetap dipanggil pulang ke rumah bapak. Dia meninggal. Setelah dia meninggal, saya sebetulnya menyesal. Tuhan, kau berjanji satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Saya percaya firman-Mu. Saya berdoa, saya berusaha supaya orang tua saya bisa diselamatkan, ibu saya bisa diselamatkan. Oh Tuhan, kenapa belum sampai diselamatkan? Dia sudah meninggal dunia. Oh kenapa dia belum ke gereja, sudah dipanggil oleh Tuhan? Kenapa dia belum dibaptis, sudah dipanggil oleh Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya lalu ambil doa puasa saat itu. Di Tiongteng saya enggak makan 3 hari. Kenapa Tuhan? Dan luar biasa, hari kedua, kalau enggak salah ya, kedua atau ketiga, tapi ingat saya kedua. Tiba-tiba saya diberi penglihatan dalam mimpi, saudara ya, dalam mimpi itu ya. Tuhan lihatkan yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dia dapat mimpi patung yang sangat besar. Kepalanya dari emas. Lalu badannya ini dari perak, saudara. Lalu pahanya dari tembaga. Kakinya di bawah besi, lalu besi campur tanah liat. Itu patung yang besar, megah. Lalu ada satu batu tanpa perbuatan manusia terungkit. Lalu terus keliling, lalu menimpa, menerjang ke bagian kaki yang besi campur tanah liat. Waktu kena batu itu, maka patung yang besar gagah roboh semua dan hancur berkeping-keping. Dan setelah hancur berkeping-keping ada angin yang meniup, maka tertiup habis, nggak ada bekasnya. Tuhan beri saya penglihatan itu dalam mimpi. Lalu Tuhan berkata, kamu jangan sedih. Sekalipun saat ini harus diupacara cara lain, karena saat itu diupacara bukan cara ya kita anak Tuhan, cara lain. Kelihatannya megah, seperti patung yang megah, luar biasa. Kepalanya dari emas, dari tembaga, ya dari perak, dari tembaga, dari besi. Kelihatan luar biasa. Tapi sebetulnya sudah ada satu batu. Yesus itu batu penjuru. Betul? Karena ada yang mengungkit batu itu. Karena doamu, karena perjuanganmu yang sudah mengungkit batu itu. Sehingga batu itu menggelinding dan menghancurkan semua patung itu. Upacara yang megah, gak ada apa-apanya. Dan setelah itu ini akan roboh dan disapu bersih, gak ada apa-apanya, gak ada pengaruhnya lagi, habis. Tapi batu itu, saudara baca lihat, makin besar, makin besar, makin besar. Artinya, lalu karya Tuhan makin besar, makin besar. Dengan penglihatan itu Tuhan berkata pada saya, kamu jangan sedih. Yang menyelamatkan ibumu bukan upacara ini, gak ada apa-apanya, hilang. Yang menyelamatkan ibumu karena doamu, karena perjuanganmu, karena imanmu. Sampai ibumu mau terima Yesus. Jadi ibumu sudah diselamatkan. Upacara itu gak ada dampaknya, gak ada pengaruhnya. Sudah habis. Batu penjuru itu yang sudah mengungkit, yang sudah menghancurkan batu,
yang sudah membangun iman. Jadi ibumu sudah di surga. Bergembiralah kata Tuhan. Tuhan berkata, saya bersyukur, saya bergembira. Lalu hebat Tuhan itu. Saya itu berapa hari berikutnya, saya diteguhkan. Saya dapat mimpi lagi. Dalam mimpi saya itu dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, indah sekali. Lalu waktu saya sedang di sana, sedang kagum tempat yang luar biasa. Dari jauh saya lihat ibu saya. Dari jauh saya lihat ibu saya. Ibu saya itu mendatangi saya. Dia bawa banyak permata. Saudara tahu enggak? Dia bawa banyak pertama. Lalu waktu ketemu saya, dia enggak ngomong apapun. Dia hanya apa? Ambil permata itu, kantong saya. Semua dipenuhi permata. Kantong, celana, baju, semua dipenuhi permata. Lalu saya bangun. Waktu saya bangun, Tuhan ingatkan. Ibumu berterima kasih pada kamu. Karena dia sudah diselamatkan. Dia masuk surga. Maka dia ingin memberi permata. Dia menunggu-nunggu engkau. Enggak sabar nunggu engkau pulang ke surga. Saat ini ibumu pun sudah ingin memberikan. Maka Tuhan berikan mimpi, ketemu ibu memberi permata. Sudah dengar? Ada sukacita yang lebih dari semuanya. Saat kita bisa dipakai Tuhan selamatkan jiwa. Yang tidak terkirakan. Baik di dunia, apalagi nanti setelah kita pulang ke surga. Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, diulang. Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dalam pelayanan, dalam selamatkan jiwa. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada aniaya, sekalipun ada penderitaan. Dikatakan semua nabi mengalami. Yesus saja mengalami luar biasa. Maka bergembiralah, maka bersukacitalah. Kenapa? Upahmu besar di surga. Saya percaya itu sangat memberkati saya. Berulang-ulang dalam pelayanan saya juga mengalami pergumulan. Dan bisa nangis juga. Kadang-kadang lemah juga. Tapi Tuhan itu hebat. Kalau bagi saya, setiap kali saya lemah, Tuhan itu sengaja menunjukkan buah pelayanan. Saya sering setiap kali saya lemah, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang bersaksi. Terima kasih Pak Baca. Misalkan melalui radio, saya dengar khotbah-khotbahnya, saya dijamah, saya ini, saya itu orang tua saya. Jadi mesti ada orang yang bersaksi. Lalu ketemu lagi waktu saya sedang bergumul, waktu saya sedang lemah, waktu saya sedang mempertanyakan apa sih faedahnya pelayanan ini. Tuhan itu selalu menunjukkan buah pelayanan. Dan waktu saya ditunjukkan buah pelayanan, dapat kekuatan baru, saudara, dapat sukacita baru, dapat meluap-luap sukacita, bangkit lagi melayani, bangkit lagi melayani, bangkit lagi melayani. Saat apa? Tuhan tunjukkan buah-buah pelayanan. Saya juga ajak setiap saudara. Saudara dengar, kita berjuang untuk hidup di dunia baik, tapi dengar, kita akan kehilangan yang paling berharga. Anugerah yang sejati ada di sana. Di dunia itu mampir ngombe. Penderitaan itu sebentar. Kalau sudah di neraka, penderitaan itu kekal. Betul? Di dunia mau ingin sukses seperti apa? Sukses itu hanya dinikmati sebentar. Tapi di surga kalau kita sukses, kekal selamanya. Jangan pandang remeh panggilan untuk selamatkan jiwa. Siapapun saudara dan saya, Yesus rela datang korbankan semuanya. Hanya untuk satu itu saja. Selamatkan jiwa. Kita bisa diselamatkan. Lalu ada panggilan yang tidak boleh tidak bagi setiap saudara dan saya. Kita dipakai Tuhan selamatkan jiwa. Saya mau tanya pada setiap saudara, masihkah engkau selamatkan jiwa? Saya mau tanya pada saudara sekali lagi, masihkah saudara selamatkan jiwa? Saya percaya Tuhan juga bertanya, masihkah engkau selamatkan jiwa? Ada karunia yang paling besar, ada mujizat yang paling besar, bukan kesembuhan. Mujizat paling besar bukan berkat keuangan. Mujizat paling besar bukan kesuksesan dunia. Ini
hanya seperti bonus. Ini hanya seperti ekstra. Ini hanya seperti contoh nanti di sana. Jangan ingin contohnya kehilangan yang asli, yang kekal. Tujuan kita bukan hanya sukses di dunia. Tujuan kita sukses di dunia dan di surga selama-lamanya. Betul? Saudara akan punya sukacita senantiasa. Baik di dunia apalagi di surga. Akan penuh dengan sukacita. Saya ajak saudara, kalau belum hari ini, sudah atau belum hari ini, ambillah keputusan. Selamatkan jiwa. Diawali mungkin keluarga saudara. Lalu kenalan saudara, lingkungan tempat saudara berada. Lalu terus lebih luas, lebih luas, lebih luas. Orang sedang sakit koma, bisikkan. Saya mengalami banyak orang sakit koma, bisikkan. Supaya teriak pada Yesus, minta pengampunan, selamatan. Saudara nanti lihat, dia seringkali bisa keluar air mata. Dia itu bisa mendengar dalam rohnya. Dia itu bisa menangkap. Dan kalau dia sampai, saudara bisikkan, dia nangkap. Dia selamat. Betul, dia selamat. Dan saudara percaya saya, kalau dia sudah saudara selamatkan, dia akan menunggu-nunggu kita. Dia akan menunggu saudara. Waktu nanti saudara juga dipanggil pulang ke surga. Saya percaya, saya jamin, saya percaya. Dia sudah nunggu di pintu gerbang saudara. Waktu saudara masuk, dia akan lari peluk saudara. Betul. Saya percaya nanti saya pulang, ibu saya, papa saya sudah nanti. Saya pulang, dia lari peluk saya. Terima kasih. Saya percaya. Saya percaya. Itu panggilan paling tinggi. Itu akan mendatangkan sukacita kekal selamanya. Bukan hanya di dunia, tapi kekal. Coba berdiri. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang penting saudara. Berjalanlah bersama Tuhan. Salah satu yang paling penting adalah mengalami sukacita dari Tuhan. Mengalami sukacita sejati dari Tuhan.